Hahaha, Cukuang tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, membela mereka. Bagaimana mungkin, untuk seseorang seperti Ling Yunkong, jika saya melihatnya menggunakan nama sekolah bela diri Gunung Terapung untuk melakukan kejahatan, saya akan segera memenggal kepalanya dengan satu pisau. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pernah mendengar nama Cukuang sebelumnya. Cukuang menduduki peringkat kedua di antara 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Dia sangat kuat dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, orang ini liar dan sulit diatur, serta suka berteman. Dari kelihatannya, dia memang bukan orang seperti Ling Yunkong. Saya baru saja lewat hari ini. Saya tidak menyangka akan menemukan hal yang menarik. Saya suka mencari ahli untuk diajak berdebat. Lu Shaoxing, bertarunglah denganku. Saya akan menggunakan teratai air murni ini sebagai taruhan. Jika menang, Anda bisa mengambil teratai air yang masih asli. Jika saya menang, teratai air murni akan menjadi milik saya. Bagaimana dengan itu? Kata Cukuang sambil menatap Lu Ming. Dia masih tidak melihat monster tua Blackwater. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Cukuang jelas merupakan penghasut perang. Lu Ming tahu bahwa tidak ada gunanya menghindari pertarungan melawan orang seperti itu. Akan lebih baik untuk melawannya. Selama kekuatan tempurnya lebih kuat dari lawannya, lawannya secara alami akan yakin. Ledakan, ledakan, aura Lu Ming dan Cukuang meledak saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tahap awal alam embrio roh tingkat 9 memang kuat. Mata Lu Ming berkedip. Budidaya Cukuang telah mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 9, yang bahkan lebih tinggi dari Dewa Kaisar dalam pertempuran takdir. Tentu saja, kultivasi yang tinggi tidak berarti kekuatan tempurnya lebih kuat daripada kekuatan Kaisar Dewa. Menjijikkan, monster tua Blackwater terjepit di antara keduanya, dan wajahnya berubah jelek. Keduanya akan bertarung, dan dia diabaikan sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke samping, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Lu Ming dan Cukuang bergerak dan menyerang monster tua Blackwater. Ki yang menakutkan menyelimuti monster tua Blackwater, dan wajahnya menjadi pucat. Monster tua Blackwater menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi ki dari Lu Ming dan Cukuang terus berjatuhan ke tubuhnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Lu Ming dan Cukuang sedang bersilangan pedang dengan monster tua Blackwater. Tidak peduli seberapa kuat air hitam itu, setelah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga dan berkultivasi selama ribuan tahun, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan dalam pertempuran antara Lu Ming dan Cukuang. Dia tidak bisa maju sama sekali. Sebaliknya, dia dikirim terbang ke sana kemari, darah muncrat dari mulutnya. Ledakan, 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 tinju Lu Ming terus membombardir udara, dan aliran pancaran tinju melesat ke depan seperti meteor. Telapak tangan Cukuang terus berayun, dan aliran cahaya pedang yang menusuk tulang meledak. Monster tua yang menyedihkan, Blackwater, terjebak di tengah, berusaha mati-matian untuk melawan. Sungguh pemandangan yang tragis. Para penonton di sekitarnya saling memandang dan tidak bisa tidak bersimpati dengan monster tua Blackwater. Ark, aku tidak menginginkan teratai air murni lagi. Aku akan memberikannya padamu. Monster tua Blackwater mengeluarkan singgasana teratai air pembersih dan melemparkannya ke kejauhan. Lu Ming dan Cukuang dengan sengaja menghindari tahta teratai air murni. Monster tua Blackwater juga mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Dia melihat pemandangan itu dengan rasa takut yang masih ada. Haha, dengan berkurangnya satu rintangan, senang rasanya bertarung dengan seluruh kekuatanku. Cukuang tertawa sambil menghunuskan pedang di punggungnya. Sinar pedang yang lebih menakutkan dan dingin meledak. Bagus, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia melangkah maju dan perlahan meningkatkan kekuatan teknik surga penekan penjara saat dia melawan Cukuang. Adapun singgasana teratai air yang masih asli, tidak ada yang berani menyentuhnya. Semua orang tahu bahwa jika ada yang berani mengambil kesempatan ini untuk merebut tahta teratai air yang masih asli, mereka akan segera berakhir seperti monster tua Heishui. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa selamat dari pertempuran antara dua ahli tingkat kebanggaan surga. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Cukuang sangat kuat, kultivasinya berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 9, dan garis keturunan yang dia bangun jelas tidak lemah. Kemungkinan besar itu adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7. Lu Ming merasa bahwa Cukuang adalah ahli kebanggaan surga yang setingkat dengan Sue Jianyi dan Ao Tu. Jika mereka bertarung di level yang sama, Cukuang tidak akan lebih lemah dari Sue Jianyi, Ao Tu, dan yang lainnya. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ya, pedang Cukuang menebas, dan cahaya pedang yang menakutkan menyala. Kristal es putih muncul di udara, dan lapisan es di danau hitam menjadi semakin tebal. Dia sebenarnya telah mengembangkan konsep es sedemikian rupa. Tidak, ada juga konsep air. Hati Lu Ming tergerak. Jelas sekali bahwa Cukuang telah menggabungkan konsep es dan air, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat.
Mengaum, raungan naga bergema saat dua aliran energi naga keluar dari tubuh Luming. Dengan raungan naga, kekuatan Luming meningkat pesat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan pancaran tinjunya mengguncang langit. Cahaya tinju itu menghancurkan cahaya pedang Cukuang, memenuhi langit dengan pecahan es. Mata Cukuang menunjukkan tatapan serius. Di atas kepalanya, sebuah sungai es benar-benar muncul. Di sungai es, 7 siklus meridian bersinar. Dia memang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ketujuh. Begitu sungai es muncul, udara menjadi semakin dingin. Ratusan mil di sekitar mereka tertutup udara dingin. Banyak orang mundur. Jika mereka tertutup es, bahkan Zhen Yuan mereka pun akan membeku. Namun, garis keturunan Cukuang muncul, tetapi dia tidak menggabungkan garis keturunannya. Sebaliknya, dengan kilatan matanya, garis keturunannya kembali memasuki tubuhnya. Dia mundur dengan cepat dan menghindari pancaran tinju Luming. Dia berteriak, "Berhenti, berhenti, aku tidak berkelahi lagi, aku tidak berkelahi lagi. Aku kalah dalam pertempuran ini." Luming tertegun dan berhenti. Kerumunan juga tercengang. Cukuang jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mengapa dia berhenti dan mengaku kalah? Bibir Luming membentuk senyuman. Cukuang adalah orang yang sangat berterus terang. Dia mungkin merasa bahwa meskipun dia menyatu dengan garis keturunannya, dia tidak akan percaya diri, jadi dia mengaku kalah. Lu Shaoxing, saya terkesan, saya terkesan. Tahta teratai air murni ini milik Anda. Cukuang menyarungkan pedangnya dan menyeringai. Luming mengulurkan tangannya dan menyedot tahta teratai air pembersih ke telapak tangannya, menyimpannya di cincin penyimpanannya. Banyak orang yang terlihat iri di wajah mereka, terutama generasi tua yang terjebak di alam embrio roh yang sempurna. Mereka bahkan lebih iri lagi. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan melawan ahli seperti Luming. Terima kasih banyak. Luming menyingkirkan tahta teratai air yang masih asli. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan menangkupkan tinjunya ke arah Cukuang. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Aku bukan tandinganmu. Tentu saja, singgasana teratai air pembersih ini adalah milik Anda. Lu Shaoxing, sayang sekali aku tidak melihatmu di pertempuran Providence. Jika kamu menganggapku tinggi, bagaimana kalau kita berteman? Aku akan mentraktirmu minum. Cukuang tertawa. Dia sangat berterus terang. Luming mengangguk dalam hatinya. Cukuang ini memang seperti rumor yang beredar. Dia berani dan tanpa hambatan serta suka berteman. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Ling Yunkong. Karena saudara Chu mengundang saya, tentu saja saya harus memberinya wajah. Sayangnya, saya perlu mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan untuk sementara waktu. Aku khawatir kita tidak bisa minum bersama. Kata Luming. Cukuang mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bagaimana dengan ini? Saya akan berada di kota bulan saat matahari terbenam untuk saat ini. Jika saudara Lu mengakhiri pengasingannya dalam 10 hari, kamu bisa datang ke kota bulan saat matahari terbenam untuk menemukanku. Sebentar lagi akan ada acara akbar. Aku akan pergi dan melihat dengan saudara Lu. Setelah berkata sebanyak ini, Cukuang berbalik dan melangkah ke udara. Melihat punggung Cukuang, Luming teringat pada Yan Kuangtu. Kepribadian mereka sangat mirip, berani dan tanpa hambatan. Namun, Yan Kuangtu bahkan lebih sombong, sulit diatur, dan berani dibandingkan Cukuang. Dia lebih sombong dari Cukuang dan tidak memberikan muka kepada siapapun. Sebagai perbandingan, dia mempunyai lebih sedikit teman. Setelah Cukuang pergi, sosok Luming melintas dan dia melayang ke langit, meninggalkan tempat itu juga. Setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, Luming muncul di dasar sebuah danau kecil. Dia kemudian memasuki diagram gunung dan sungai dan duduk bersila di puncak gunung. Dia mulai memurnikan energi esensi darah dan rune yang telah dia telan. Kali ini, Luming telah melahap lebih dari 100 ahli di atas alam embrio roh. Di antara mereka, tidak ada kekurangan alam embrio roh tingkat 8 atau 9 dan bahkan alam embrio roh yang sempurna. Selanjutnya banyak dari mereka yang menggeluti konsep air. Begitu banyak rune konsep yang terus disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam rune konsep air milik Luming. Konsep airnya berkembang pesat. Hanya dalam beberapa jam, konsep air Luming telah menembus ke tingkat 3 tingkat atas dan terus meningkat. Tahap awal tingkat ketiga, tahap tengah, dan tahap akhir. Ketika semua rune konsep disempurnakan, konsep air Luming naik ke tahap akhir level 3. Ketika konsep air Luming maju ke tahap akhir dari tingkat ketiga, embrio roh di dantiannya akhirnya meletus dengan kekuatan isap yang kuat. Energi yang telah dikonsumsi sepertinya telah menemukan jalan keluar dan dengan panik diubah menjadi inti esensial, meningkatkan budidaya Luming. Kultivasi Luming, yang mengalami stagnasi selama lebih dari setengah tahun, mulai meningkat pesat. Tahap awal alam embrio roh tingkat 8, tahap tengah alam embrio roh tingkat 8. Ketika energi semua orang dimurnikan, budidaya Luming naik ke puncak alam embrio roh tingkat 8. Namun, garis keturunannya belum ditingkatkan.
Semua esensi darah yang dia gunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga jelas tidak cukup. Setelah memurnikan semua energinya, Luming membuka matanya dan platform teratai muncul di tangannya. Platform Lotus memiliki 81 kelopak, dan setiap kelopak diisi dengan konsep air yang kuat dan ki spiritual air. Luming berencana menggunakan tahta teratai air murni untuk terus meningkatkan konsep airnya. Dia pertama-tama memetik 3 kelopak bunga dan menelannya. Kelopak bunga yang halus meleleh di mulutnya dan perasaan sejuk mengalir di tenggorokannya. Itu berubah menjadi energi dingin yang memenuhi seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasa seolah-olah dikelilingi oleh uap air yang tak ada habisnya. Dia bisa dengan jelas merasakan konsep air. Luming menutup matanya dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Ketika energi dari 3 kelopak bunga menghilang, Luming memetik 3 kelopak bunga lainnya dan menelannya. Konsep air Luming mulai meningkat pesat lagi. Setelah menyempurnakan 27 kelopak bunga, konsep airnya telah menembus tahap penuh level 3 dan setara dengan konsep angin, api, dan guntur. Bahkan sedikit lebih tinggi dari konsep bumi. Kehendak buminya hanya berada di puncak tingkat atas level 3. Itu masih selangkah lagi dari lingkaran penuh level 3. Ini bukanlah akhir. Luming terus memurnikan sisa kelopak bunga. Dia mencoba menerobos konsep air tingkat keempat. Tahta teratai air yang membersihkan sangat berguna untuk alam niat tingkat ketiga dan kemajuan alam niat tingkat ketiga ke alam niat tingkat keempat. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Sungguh ajaib. Terlebih lagi, tingkat pemahaman Luming saat ini sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika semua kelopak bunga dimurnikan, Luming benar-benar berhasil menembus kemacetan dalam sekali jalan dan konsep airnya berhasil menembus ke tingkat keempat. Konsep air adalah konsep yang paling baru dipahami Luming. Dia tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang menembus level 4. Luming membuka matanya, tampak senang. Mampu menembus level 4 juga di luar ekspektasinya. Dia tidak punya banyak harapan untuk berhasil menerobos. Bagaimanapun, ranah niat tingkat keempat adalah ranah niat terakhir. Sangat sulit untuk menerobos. Banyak generasi tua yang terjebak pada langkah ini, tidak mampu menerobos sepanjang hidup mereka. Luming tidak menyangka dia akan menerobos kali ini. Luming memperkirakan bahwa ini ada hubungannya dengan keberuntungannya yang besar dan peningkatan pemahamannya 10 kali lipat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menembus ke level 4 dengan mudah, bahkan dengan harta seperti tahta teratai air pembersih. Tentu saja, tahapan alam dewa spiritual tidak sesederhana konsepnya saja. Beberapa orang tidak dapat menerobos ke alam dewa spiritual bahkan setelah konsep mereka berhasil menembus ke tingkat keempat. Tentu saja, Luming masih jauh dari menerobos ke alam dewa spiritual. Tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. 10 hari telah berlalu, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Saya akan melakukan perjalanan dan berkultivasi sambil menuju ke dinasti Sein kuno. Luming merenung dalam hatinya. Ini adalah rencananya saat ini. Saat ini, budidayanya masih lemah. Bahkan jika dia mencapai dinasti suci kuno, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa pergi Xian Yanxing. Dia berencana berkeliling sambil mengambil risiko untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, Luming melayang ke langit dan menuju ke barat. Kecepatan Luming tidak terlalu cepat. Namun, suatu hari kemudian, dia telah menempuh jarak jutaan mil. Sebuah kota besar muncul di depan mereka. Di gerbang kota, ada 3 kata besar matahari terbenam kota bulan. Hati Luming tergerak. Itu suatu kebetulan. Cukuang pernah berkata bahwa jika Luming mengakhiri budidaya tertutupnya 10 hari kemudian, dia bisa datang ke kediaman bulan memudarnya di kota bulan saat matahari terbenam untuk minum bersama Cukuang. Sebelumnya, Luming tidak mengambil hati. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap datang ke kota bulan yang terbenam. Karena kamu di sini, ayo pergi ke rumah Xiao Yue. Cukuang berkata akan segera ada acara akbar. Apa itu, Lu? Ming tersenyum dan berjalan menuju kota bulan yang terbenam. Sunset Moon City sangat besar, 2 kali ukuran kota Lishui, dan Howling Moon House sangat terkenal di kota tersebut. Ini karena rumah Xiao Yue adalah restoran terbesar di kota bulan saat matahari terbenam. Setelah bertanya-tanya, Luming mengetahui di mana rumah Xiao Yue berada. Setelah berbelok beberapa jalan, sebuah restoran berlantai 5 muncul di hadapannya. Tamu, apakah kamu ingin minum? Bahkan di seluruh pegunungan terapung, anggur di toko kami termasuk yang terbaik. Luming baru saja memasuki restoran ketika seorang pelayan mendatanginya. Saya di sini untuk mencari seseorang, kata Luming. Oh, siapa yang kamu cari? Anak kecil ini akan mendapat kesan terhadap siapapun yang datang ke toko ini untuk minum. Jawab pelayan itu. Cukuang, kata Luming. Jadi, Anda adalah tamu yang ditunggu-tunggu oleh Tuan Muda Cukuang. Tuan Muda Cukuang ada di kamar pribadi di lantai 5. Dia sudah minum di sini selama 3 hari. Dia mengatakan bahwa seorang teman akan datang mencarinya dalam beberapa hari ke depan. Saya pikir itu pasti Anda, Tuan Muda. Silakan ikuti saya.
Kata pelayan itu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak menyangka Cukuang benar-benar menunggunya di sini. Dia bahkan sudah menunggu selama 3 hari. Tampaknya benar Cukuang mengatakan bahwa dia suka berteman. Dia mengikuti pelayan ke kamar pribadi di lantai 5. Sebelum pelayan mengumumkan kedatangannya, tawa keras terdengar dari kamar pribadi. Hahaha, aku bisa merasakan kehadiranmu saat saudara Lu tiba. Mencicit, pintu kamar pribadi terbuka dan Cukuang keluar dengan senyuman di wajahnya. Pelayan juga pergi. Saudara Chu, apakah kamu menungguku? Lu Ming bertanya. Itu benar, karena aku bilang aku ingin berteman denganmu, tentu saja aku harus menunggumu di sini. Namun, saya akan menunggu paling lama 1 hari lagi. Jika kamu tidak datang saat itu, aku harus pergi. Untungnya, Anda datang. Sepertinya saudara Lu masih mengakuiku, haha. Cukuang tertawa terbahak-bahak. Lu Ming merasa malu di dalam hatinya. Dia tidak berencana untuk datang pada awalnya. Dia kebetulan melewati matahari terbenam kota bulan dan memutuskan untuk datang dan melihatnya. Saudara Lu, tolong, anggurnya sudah siap. Cukuang melambaikan tangannya dan Lu Ming serta Cukuang memasuki kamar pribadi satu demi satu. Di pojok ruang pribadi, sudah ada beberapa toples kosong. Jelas sekali bahwa Cukuang telah minum banyak anggur beberapa hari ini. Haha, saudara Lu, kamu pasti bercanda. Saya adalah orang yang menyukai anggur seperti halnya hidup saya. Saya harus datang ke Anggur Moonhole Tavern ini sesekali. Cukuang tertawa. Di atas meja sudah ada 2 botol wine. Lu Ming membuka tutup toples anggur dan meneguknya. Dia segera merasakan aroma yang tertinggal di mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Anggur yang enak. Cukuang juga mengambil toples anggur dan meneguknya. Kemudian, dia melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Saudara Lu, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dalam pertempuran hari itu, bukan? Saudara Chu, apa yang membuatmu berpikir begitu? Lu Ming tersenyum dan tidak memberikan jawaban langsung. Merasa, Cukuang berkata, saya merasa jika saya terus berjuang, saya pasti akan kalah. Apalagi saya akan kalah telak. Oleh karena itu, saya mengaku kalah agar tidak mempermalukan diri sendiri. Haha. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Tentu saja, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Saudara Lu, kamu bukan dari benua tengah, kan? Cukuang tiba-tiba berkata. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya berbinar. Saudara Chu, apa yang membuatmu berpikir begitu? Itu hanya tebakan acak. Setiap kali ada pertempuran Providence, semua pahlawan di dunia akan diberangkatkan. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saudara Lu, kamu sangat berbakat, tapi aku belum pernah melihatmu di pertempuran Providence. Saya hanya penasaran. Jadi menurutku saudara Lu mungkin adalah seorang jenius tiada taraf dari wilayah Tandus Timur, Dataran Utara, atau wilayah bawah selatan. Cukuang tertawa. Saudara Chu, kamu terlalu banyak berpikir. Saya telah berkultivasi di pegunungan selama ini, jadi saya melewatkan pertempuran Providence. Kata Lu Ming. Haha, saudara Lu, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya bertanya. Saya suka berteman dengan semua pahlawan di dunia, terutama yang seperti saudara Lu. Tidak peduli dari mana asalmu, aku pasti akan berteman denganmu. Silakan. Cukuang mengangkat toples anggur dan berkata. Lu Ming juga mengambil toples anggur dan meneguknya. Kata-kata Cukuang sepertinya tidak salah. Dia hanya bertanya dengan santai. Memang benar demikian. Pertarungan keberuntungan karma telah berakhir, namun kejeniusan seperti itu tiba-tiba muncul. Semua orang penasaran. Namun, Lu Ming tidak terlalu khawatir karena tubuh keduanya berada di Gunung Yin dan Yang. Dia kadang-kadang muncul selama periode waktu ini. Dihi dan Kaisar Bela Diri tidak akan curiga bahwa Lu Ming akan muncul di benua tengah. Lagi pula, teknik terlarang kembar itu terlalu aneh. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, Lu Ming tidak mengungkapkan banyak garis keturunan khasnya di benua tengah, juga tidak menunjukkan tanda-tanda letusan garis keturunan naga. Tidak ada yang akan curiga bahwa dia adalah Lu Ming dari timur yang mandul. Keduanya minum dan mengobrol santai. Lu Ming juga menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Cukuang tentang situasi spesifik kekuatan besar di benua tengah. Di benua tengah, ada total 18 kekuatan tuan, baik manusia maupun iblis. Mereka masing-masing menduduki wilayah timur yang luas dan tandus. Setiap pasukan tuan memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab dan sangat kuat. Di bawah 18 pasukan tuan, ada banyak kekuatan kuat lainnya. Beberapa dari mereka sangat kuat dan dipimpin oleh Yang Maha Tinggi. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Benua tengah memang kuat, wilayah tandus di bagian timur tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dinasti suci kuno di benua tengah ketika mereka menang. Saudara Lu, menurutku, kamu memiliki peluang besar untuk menjadi favorit surga kelas 2. Cukuang menghela nafas. Favorit surga kelas 2, Lu Ming sedikit terkejut. Oh,
Jadi saudara Lu tidak tahu tentang ini. Di benua tengah, para ahli kebanggaan surga tertinggi dibagi menjadi 3 tingkatan. Saya ahli kebanggaan surga kelas 3, dan di Sekte Gunung Terapung, hanya ada 3 ahli kebanggaan surga di atas kelas 3. Yang lain seperti Yang Chong dan Hai Ziming yang pernah kamu lihat sebelumnya bahkan belum duduk di kelas 3. Chu Kuang menjelaskan, saudara Chu hanyalah favorit surga kelas 3. Lu Ming diam-diam terkejut. Bakat Chu Kuang pasti tidak kalah dengan Blood Sword One dan Ao Tu dari Ismandul. Namun, dia hanyalah favorit surga kelas 3. Jika dia adalah favorit surga kelas 2 atau bahkan kelas 1, betapa menakutkannya hal itu. Itu benar, saya hanya favorit surga kelas 3, dan di Sekte Gunung Terapung, hanya generasi muda pertama yang dapat dianggap sebagai favorit surga kelas 2. Namun, tidak banyak favorit surga kelas 2 di benua tengah, hanya sekitar 20. Kata Chu Kuang. Lu Ming diam-diam terkejut. Chu Kuang hanyalah favorit surga kelas 3. Favorit surga kelas 2 harus lebih kuat dan lebih berbakat. Lu Ming berspekulasi bahwa favorit surga kelas 2 kemungkinan besar berada pada level Dewa Kaisar. Jika mereka benar-benar setingkat Dewa Kaisar, sebenarnya jumlahnya lebih dari 20, dan itu sangat menakutkan. Dewa Kaisar dikatakan mampu mewarisi warisan Kaisar bela diri di Yi dan berpotensi menjadi Kaisar di masa depan. Mereka sangat langka sepanjang sejarah wilayah Tandus bagian timur. Ada lebih dari 20 surga favorit tingkat ini di benua tengah. Bagaimana dengan favorit surga kelas 1 yang lebih kuat? Chu Kuang sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Lanjutnya, ahli kebanggaan surga kelas 2 di atas adalah ahli kebanggaan surga kelas 1. Namun, hanya ada 5 dari mereka, dan mereka dikenal sebagai 5 pejuang muda terbaik. Masing-masing merupakan sosok yang mampu menekan suatu zaman. Mereka sangat menakutkan, tak tertandingi, dan sangat kuat. Mata Chu Kuang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Jelas sekali bahwa 5 pejuang muda teratas memegang posisi tinggi di hatinya. 5 prajurit muda teratas. Mata Lu Ming bersinar dengan semangat juang yang kuat. Bakat tertinggi seperti Dewa Kaisar juga sangat kuat dan bisa menjadi kaisar di masa depan. Itu semua adalah keberadaan yang luar biasa. Namun, Lu Ming tidak mendapat terlalu banyak tekanan karena dia telah bertarung dengan Dewa Kaisar. Meskipun Dewa Kaisar sangat menakutkan, Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu menekan Dewa Kaisar lagi jika dia bertemu dengannya di masa depan. Namun, mereka yang melampaui level Dewa Kaisar sangatlah menakutkan. Lu Ming tidak dapat membayangkan betapa kuatnya mereka. Namun, ini membuat Lu Ming semakin bersemangat. Lu Ming tidak takut memiliki lawan. Dia takut tidak punya lawan. Dengan lawan, dia akan mendapat tekanan dan motivasi. Benua Tengah memang lebih cemerlang dari Benua Timur. Persaingan antar jenius semakin ketat. Pertempuran takdir di Benua Tengah pasti sangat sengit. Sayang sekali saya tidak berada di Benua Tengah. Lu Ming diam-diam merasa kasihan. Saudara Lu, apakah kamu masih ingat bahwa saya mengatakan akan ada acara akbar dalam waktu dekat? Dalam 10 hari, 2 favorit surga kelas 2 akan bertarung di pilar pegunungan surga. Ini pasti akan menarik banyak perhatian. Setelah pertempuran Providence, banyak favorit surga mungkin akan mengasingkan diri dan keluar lagi. Kata Chu Kuang. Mata Lu Ming berkedip dengan sedikit antisipasi. Dia berspekulasi bahwa surga favorit kelas 2 adalah favorit surga setingkat Dewa Kaisar. Pertarungan antara 2 favorit surga memang merupakan peristiwa besar. Itu benar-benar pemandangan yang langka dan Lu Ming tidak mau melewatkannya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melihat seberapa kuat favorit surga teratas di benua tengah. Mengapa 2 orang jenius berkelahi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satunya adalah Master Darah Luo dari Aula Berdarah Dingin, dan yang lainnya adalah Yin Bupo dari Kastil Sky Eagle. Mereka adalah ahli terkuat di antara generasi muda di pasukannya masing-masing, dan mereka memiliki dendam satu sama lain. Jadi, wajar jika Master Darah Luo dan Yin Bupo tidak akur. Keduanya saling bertukar ribuan pukulan dalam pertempuran Providence, namun tak satu pun dari mereka yang menang. Mereka sepakat untuk bertarung di lain hari, dan tanggal pertarungan mereka berikutnya adalah 10 hari lagi. Chu Kuang menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Jadi itulah yang terjadi. Saudara Chu, kapan kita berangkat? Lu Ming bertanya. Kita bisa segera pergi. Namun sebelum kita pergi ke Gunung Tiang Langit, saya harus kembali ke Gunung Terapung. Kakak Lu, apakah kamu berani pergi bersamaku? Kata Chu Kuang. Kenapa tidak? Lu Ming tersenyum. Sekte Gunung Terapung adalah salah satu penguasa di benua tengah. Tentu saja, suasananya luar biasa. Namun, Lu Ming masih sedikit terkejut setelah melihatnya. Di depannya ada air yang tak terbatas. Di atas air yang tak terbatas, ada gunung dewa besar yang melayang di udara. Gunung besar ini tidak terlihat ujungnya. Itu seperti gunung dewa legendaris tempat tinggal para dewa kuno. Benda itu digantung di udara setinggi ribuan meter. Gunung Terapung, seperti namanya, sebenarnya adalah Gunung Dewa Terapung. Dari kejauhan,
Gunung terapung itu dipenuhi awan dan uap air. Di bawah sinar matahari, pelangi menggantung di langit. Sekilas, ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat mempesona, seperti surga di bumi. Gunung terapung yang luar biasa. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Hahaha, ayo pergi. Cukuang tertawa dan terbang menuju gunung terapung bersama Lu Ming. Dengan Cukuang memimpin, mereka secara alami memasuki gunung terapung. Lu Shaoxing. Pada saat ini, suara ketidakpercayaan terdengar. Lu Ming berbalik dan mau tidak mau menganggapnya lucu. Bukankah itu Ling Yunkong? Lu Shaoxing, kamu berani datang ke gunung terapung. Mata Ling Yunkong terbuka lebar. Dia tertegun sejenak sebelum berbalik dan melihat Cukuang. Ekspresinya berubah. Apa yang salah? Kakak Lu adalah temanku. Apakah kamu punya masalah dengannya? Aku sudah mendengar beberapa hal tentangmu dari saudara Lu. Cukuang memandang Ling Yunkong dan menjilat bibirnya. Kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Ekspresi wajah Ling Yunkong berubah lagi. Wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Dia buru-buru berkata, "Tidak, Lu Shaoxing adalah temanmu, Senior Chu. Bagaimana saya bisa keberatan? Saya tidak keberatan." Saat Ling Yunkong melihat Cukuang, dia seperti tikus melihat kucing. Dia ketakutan setengah mati. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak menggunakan nama sekolah bela diri Gunung Terapung untuk melakukan hal jahat. Juga, teman saudara Lu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu lagi, aku akan menebasmu dengan pisauku. Mata Cukuang berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia melihat ke arah Ling Yunkong. Saya tidak berani, saya pasti tidak berani. Ling Yunkong menganggukkan kepalanya berulang kali, keringat dingin menetes di punggungnya. Enyah, Cukuang berteriak dengan dingin. Ling Yunkong buru-buru lari ketakutan. Ling Yunkong ini sepertinya sangat takut padamu. Kata Lu Ming, saya telah mengajarinya beberapa kali di masa lalu. Ada juga favorit surga yang mirip dengan Ling Yunkong. Mereka berdua selalu berbuat jahat. Saya memotong salah satunya. Dia takut aku akan memenggal kepalanya juga. Kata Cukuang sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Ling Yunkong sangat takut pada Cukuang. Bakat bawaan Cukuang jauh lebih besar daripada bakat Ling Yunkong. Bahkan jika dia membunuh Ling Yunkong, petinggi sekolah bela diri Gunung Terapung tidak akan membela dia. Gunung Terapung itu sangat besar. Keduanya terbang di atas gunung sejauh ratusan ribu mil dan sampai di tepi tebing. Di pinggir tebing ada sebuah halaman. Wenjing, aku di sini. Cukuang berseru saat mereka tiba di halaman. Tidak lama kemudian, pintu halaman terbuka, dan seorang wanita muda keluar. Wanita muda itu memiliki sosok anggun dan kulit seputih salju. Dia sangat cantik dengan gaun kuning muda. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Zhang Wenjin, peringkat ketiga di antara 10 anak surga yang bangga dari Sekte Gunung Terapung. Apakah wanita ini? Zhang Wenjin adalah salah satu dari 3 jenius sekolah bela diri Gunung Terapung yang setidaknya merupakan favorit surga kelas 3. Saudara Chu, kamu di sini. Kamu terlambat 2 hari. Kata wanita muda itu. Haha, jangan salahkan aku karena diam. Saya baru saja mendapat teman baru dan minum bersamanya selama 2 hari lagi. Jadi, aku bergegas. Cukuang tertawa dan terus memperkenalkan. Wenjin, ini saudara Lu, Lu Shaoxing. Kakak Lu, ini kakak mudaku, Zhang Wenjin. Kata Cukuang, kamu adalah Lu Shaoxing. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, Zhang Wenjin angkat bicara dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Pernahkah kamu mendengar namaku sebelumnya, Wenjin? Kata Lu Ming. Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu. Anda menekan Ling Yunkong dan mengalahkan Hai Ziming. Sekarang, berita tersebut telah menyebar ke seluruh sekolah bela diri Gunung Terapung. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Zhang Wenjin tersenyum. Haha. Saya yakin nama saudara Lu akan segera menyebar ke seluruh benua tengah. Cukuang tertawa. Zhang Wenjing sedikit terkejut. Tampaknya Cukuang sangat menyukai Lu Shaoxing. Jelas sekali, Zhang Wenjin belum pernah mendengar tentang pertarungan memperebutkan tahta teratai air murni. Jika ya, dia tidak akan begitu terkejut. Wenjing, ayo pergi. Ayo berangkat ke tiang gunung surga. Kata Cukuang. Tempat ini cukup jauh dari gunung permata surgawi, dan dia harus pergi secepat mungkin. Zhang Wenjin mengangguk. Kemudian, mereka bertiga terbang keluar dari Gunung Terapung dan menuju barat laut. Aula darah dingin terletak di sebelah utara Gunung Terapung. Itu adalah kekuatan Tuan yang dekat dengan Gunung Terapung dan Timur Tandus. Kastil Langit Elang berada di sebelah barat Aula darah dingin. Gunung Sky Pillar berada di tengah-tengah Aula berdarah dingin dan Kastil Sky Eagle, di barat laut Gunung Terapung. Jaraknya sangat jauh. Di bagian timur yang tandus, jaraknya setidaknya 50 wilayah. Jelas mustahil untuk menempuh jarak sejauh itu dengan terbang. Itu terlalu lambat. Mereka pertama-tama mengambil susunan teleportasi dan berteleportasi ke daerah dekat pilar pegunungan surga. Kemudian, mereka terbang menjauh.
Tiang Gunung Langit adalah tanah tandus yang dikelilingi pegunungan. Mereka bertiga terbang selama beberapa hari sebelum tiba-tiba berhenti di depan hutan. Bau darah yang sangat kuat. Ekspresi Zhang Wenjin berubah. Wajah Lu Ming dan Chu Kuang juga menjadi gelap. Mereka juga bisa mencium bau darah yang sangat kental. Bau darah datang dari gunung di sebelah kanan. Ayo pergi dan lihat. Chu Kuang adalah orang pertama yang terbang ke arah itu. Lu Ming dan Zhang Wenjin mengikuti. Tak lama kemudian, mereka menemukan sumber bau darah tersebut. Di pegunungan, ada sebuah kastil batu. Itu adalah kota kecil dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya, tapi sekarang, semua orang di sini sudah mati. Kota itu dipenuhi dengan mayat. Mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke langit. Mereka memperkirakan tidak kurang dari 100.000 orang telah meninggal. Mereka telah menjadi mayat. Udara dipenuhi dengan ki darah. Pantas saja mereka bertiga bisa mencium bau darah dari jauh. Siapa ini? Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang, kebanyakan dari mereka hanyalah orang biasa. Wajah Zhang Wenjin menjadi pucat. Ki darah di sini berkumpul dalam satu arah. Kata Lu Ming. Dia mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa ki darah di udara berkumpul dalam satu arah. Mungkinkah itu aula berdarah dingin? Mata Chu Kuang bergerak. Budidaya aula berdarah dingin sebagian besar berhubungan dengan darah. Namun, karena budidayanya yang sombong dan menakutkan, hal itu pernah menimbulkan ketidakpuasan dari kekuatan lain. Mereka telah bergabung untuk menekan Hall yang berdarah dingin, dan mereka juga berjanji untuk tidak menyerang orang biasa. Namun kini, sebagian besar orang yang meninggal di sini adalah orang biasa. Mereka bertiga saling memandang dan perlahan berjalan ke arah berkumpulnya ki darah. Ada seseorang di sana. Zhang Wenjin mengirim pesan kepada keduanya. Di pusat kota, seorang pria parubaya berjubah merah darah sedang duduk bersila, dan bau darah membubung dari tubuhnya. Ki darah yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya dan memasuki tubuhnya. Teknik haus darah. Itu ahli dari hall berdarah dingin. Ayo pergi. Gumam Chu Kuang. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan saat dia ingin mundur. Pada saat ini, pria parubaya berjubah merah darah tiba-tiba membuka matanya, dan niat membunuh yang dingin dan kejam meledak. 3 favorit surga dengan ki dan darah yang kuat. Haha. Surga ada di sisiku. Mati. Pria parubaya berjubah merah darah mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya ke udara. Segera, 5 pita berwarna merah darah menyebar seperti 5 cambuk lembut dan bergulir ke arah ketiganya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya meletus pada saat bersamaan. Chu Kuang mematikan 2 lampu pedang dingin ke arah 2 pita merah darah. Lu Ming melemparkan seni surgawi penekan penjara dan memukul 2 pita berwarna darah dengan 2 telapak tangan secara berurutan. Zhang Wenjing, di sisi lain, menebas pedang ki berwarna biru langit dan bertabrakan dengan salah satu pita berwarna darah. 5 ledakan berturut-turut terdengar. Lu Ming terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Chu Kuang berada dalam kondisi yang sama. Zhang Wenjin berada dalam kondisi yang lebih baik. Dia hanya terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Lagi pula, dia hanya berurusan dengan 1 pita. Seorang master alam dewa spiritual. Mereka bertiga berpikir pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Untuk bisa mengusir mereka bertiga dengan serangan biasa, itu pasti sebuah eksistensi di alam dewa spiritual. Apa? Pria parubaya berjubah merah darah terkejut karena dia tidak membunuh Lu Ming dan 2 lainnya dengan 1 serangan. Namun, dia sangat gembira setelahnya. Haha, kalian bertiga bisa dianggap favorit surga kelas 3. Ki dan darahmu kental, membunuh. Pria parubaya berjubah merah darah tertawa dan melambaikan jarinya. 10 pita merah darah melilit Lu Ming dan 2 lainnya. Pita ini kelihatannya ringan, tapi sangat kuat. Saat ia melesat di udara, ia mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Ayo pergi, keluar, teriak Chu Kuang. Garis keturunan dewa tingkat ke-7 muncul di atas kepalanya saat dia segera melakukan penggabungan garis keturunan. Dia tidak berani ceroboh di hadapan penguasa alam dewa spiritual, karena kecerobohan berarti kematian. Zhang Wenjin juga melakukan fusi garis keturunan. Lu Ming tidak menggunakan fusi meridian darah, tetapi dia juga mengeluarkan 3 semburan energi naga. Setiap serangan sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Ketiganya bergabung dan melancarkan serangan kuat, langsung menghancurkan 10 pita merah darah. Mereka bertiga hendak terbang menjauh. Ingin pergi. Sangkar darah. Pria parubaya berjubah merah darah masih belum bangun. Dia duduk di sana dengan menyilangkan kaki dan memukul dengan tangan terus-menerus. Segera, pita merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk sangkar yang terbuat dari pita merah darah, mengunci ketiganya di dalam. Mereka bertiga melakukan perlawanan. Sangkar berwarna merah darah itu bergetar terus-menerus, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya untuk beberapa saat. Memotong. Pria parubaya berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Dengan menjentikkan jarinya, 3 lampu pedang berwarna merah darah yang menakutkan menebas ke arah mereka bertiga.
Bang, bang, bang. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menahan cahaya pedang berwarna merah darah, tetapi pada akhirnya, garis keturunan Cukuang dan Zhang Wenjin bergetar tanpa henti dan mereka hampir kembali ke bentuk manusia. Lu Ming juga merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Qi dan darah di tubuhnya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Untungnya, pertahanan Lu Ming sangat menakutkan dan dia berhasil memblokirnya. Merusak, Lu Ming terus meningkatkan kekuatan teknik surga penghancur penjara. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, sangkar berwarna merah darah itu akhirnya runtuh. Mereka bertiga dengan cepat bergegas keluar. Kamu ingin pergi? Mustahil. Pria parubaya berjubah darah tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan qi darah. Dia mengangkat satu tangan dan menebas 3 aura pedang secara berurutan. Mereka melintasi ribuan meter dalam kehampaan dalam sekejap dan menebas ke arah 3 orang itu. Ketiga lampu pedang ini sangat menakutkan, seolah-olah bisa membelah ketiganya menjadi 2. Tidak baik, Cukuang kaget dan marah. Dia merasa dia akan mati di bawah pisau ini. Huala, saat ini, gelabela Lu Ming bersinar. Diagram gunung dan sungai terbang dan mengelilingi mereka bertiga. Kemudian, ia terbang ke depan dengan cepat. Bang, bang, bang. 3 sinar pedang menghantam diagram gunung dan sungai tetapi gagal memisahkannya. Sebagian gaya diblokir oleh diagram gunung dan sungai, namun masih ada sebagian gaya yang melewati diagram gunung dan sungai dan menimpa Lu Ming, Cukuang, dan Zhang Wenjin. Cukuang dan Zhang Wenjing berubah menjadi bentuk manusia dan memuntahkan seteguk darah. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Kulitnya terpotong, dan darah mengalir keluar. Lu Ming menahannya dan terbang ke depan bersama Cukuang dan Zhang Wenjin. Brengsek, pria parubaya berjubah darah itu menggeram, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, setelah ekspresinya berubah, dia terus duduk bersila dan menyerap qi darah di sekitarnya. Mereka bertiga terbang lebih dari 100.000 mil dan mendarat di sebuah lembah. Setelah mendarat, mereka bertiga duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Sebagai perbandingan, luka Lu Ming tidak serius. Sisik naga yang tersembunyi di bawah kulitnya menghalangi sebagian besar kekuatan. Setelah 2 jam, Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan penyembuhannya berakhir. Dia melihatnya dan menemukan bahwa Cukuang dan Zhang Wenjin masih dalam penyembuhan. Masih ada kesenjangan besar antara aku dan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Lu Ming sedang berpikir keras. Perbedaan antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual terlalu besar. Ada jurang yang sangat besar antara kedua dunia ini. Yang paling penting, kondisi untuk menerobos ke alam dewa spiritual terlalu tinggi. Seniman bela diri biasa atau pakar kebanggaan surga sama sekali tidak bisa menerobos ke alam dewa spiritual. Mereka yang mampu menerobos ke alam dewa spiritual semuanya jenius di antara para jenius. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kedua dunia menjadi semakin besar. Kenyataannya, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin besar kesenjangan antara bidang budidaya utama. Ini akan menjadi semakin menakutkan dan sulit untuk dilintasi. Lu Ming hanya berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Terlalu sulit dan hampir mustahil baginya untuk melintasi jarak yang begitu jauh dan bertarung dengan ahli spiritual alam dewa. Itu mungkin saja terjadi ketika dia mencapai lingkaran besar alam embrio roh. Pria parubaya berjubah merah darah pasti terluka. Dia sedang memulihkan diri sekarang. Lu Ming diam-diam berpikir, jika pihak lain tidak terluka, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Setelah beberapa jam, Cukuang dan Zhang Wenjin akhirnya membuka mata dan menyelesaikan perawatan mereka. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, saudara Lu. Cukuang berdiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kakak Cu terlalu sopan. Lu Ming melambaikan tangannya. Ahli aula berdarah dingin itu seharusnya adalah ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Karena suatu alasan, dia terluka, jadi dia membantai kota tersebut dan menggunakan darah seluruh kota untuk menyembuhkan lukanya. Kami kebetulan bertemu dengannya. Cukuang menganalisis. Lu Ming mengangguk. Cukuang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Namun, terlalu kejam untuk membunuh seluruh penduduk kota biasa untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum berangkat dan menuju ke arah pegunungan pilar surga. Masalah pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah terbang selama 2 hari, sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Gunung Tiang Langit, sesuai dengan namanya, bagaikan tiang yang menembus bumi, menembus awan. Itu berdiri di antara banyak puncak dan dapat dilihat dengan sekali pandang. Legenda mengatakan bahwa pilar gunung surga adalah gunung raksasa yang terbentuk dari senjata seorang ahli agung kuno. Masih ada 2 hari sebelum pertarungan antara Sui Luozi dan Yin Bupo. Mereka bertiga menetap di kota kecil terdekat. Di kota kecil, orang-orang datang dan pergi, dan kota itu sangat ramai. Ini adalah pertarungan pertama antara jenius kelas 2 setelah pertarungan keberuntungan karma. Begitu banyak orang yang tertarik.
Cukuang melihat sekeliling dan menghela nafas. Di kota kecil, orang-orang yang berjalan di jalanan semuanya ahli. Salah satu dari mereka memiliki budidaya di atas alam embrio roh, dan ada pria dan wanita dari segala usia. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini untuk pertarungan antara dua favorit surga.